saya Rina Rozatul. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pentingnya Zikir dan Doa di dalam Islam. Sekarang saya akan membahas tentang pengertian zikir dan doa, macam-macam zikir dan doa, waktu berzikir dan berdoa, manfaat zikir dan berdoa. Sekarang saya akan membahasnya secara satu persatu. Pengertian zikir. Zikir merupakan ibadah yang paling ringan sekaligus paling besar kedudukannya dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan gerakan lidah atau gerakan yang paling ringan dan paling mudah dari segenap gerakan anggota badan lainnya. Secara etimologis, perkataan zikir berarti mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti dan ingatan. Secara fisiologi, zikir adalah suatu daya jiwa kita yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali pengertian atau tanggapan-tanggapan kita. Zikir menurut istilah ahli sufi adalah ingat asma Allah Subhanahu wa taala dengan sarana apa saja, baik secara zahir maupun batin. Pengertian doa. Menurut bahasa, doa merupakan bentuk masdar dan mufrad yang memiliki bermacam-macam arti. Doa sudah dikenal sejak pertama kali diciptakan manusia, yaitu Nabi Adam. Dalam kitab Khazinatul Asrah diterangkan sesudah Nabi Adam diciptakan dan ditiupkan ruh. Sedangkan menurut istilah doa berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya. Doa juga dapat diartikan permohonan atau harapan, permintaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam doa dan zikir. Macam-macam zikir terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat baik dengan suara jelas atau samar. B. Zikir dengan fikir. Zikir dengan fikir dilakukan dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan zikir yang sangat tinggi nilainya di samping dapat memantapkan iman, juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. C. Zikir dengan perasaan. Zikir dengan perasaan dilakukan dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan indahnya rahmat yang telah dikuncurkannya kepada kita, sehingga dapat merubah perasaan negatif menjadi positif. Beberapa contoh zikir dengan perasaan adalah dengan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan keyakinan. Zikir dengan keyakinan adalah mantapnya akidah tauhid dalam perjalanan hidup, bahwa segala sesuatu terjadi hanya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tauhid rububiyah, dan adanya keyakinan yang utuh bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak disembah, yang kemudian dikenal dengan tauhid uluhiyah. Zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan dilakukan dengan sikap taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah, sehingga segala gerak dan langkah serta tutur kata memancarkan akhlak Allah Subhanahu wa taala penuh rahmat, berbudi luhur dan jauh dari akhlak tercela. Macam-macam doa. Doa terbagi menjadi beberapa macam. Adapun sebagai berikut. A. Doa untuk kebutuhan sehari-hari seperti doa makan, doa mau tidur, dan doa lain sebagainya. B. Doa untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat. C. Doa untuk orang tua. Waktu berzikir dan berdoa. 1. Waktu zikir. Adapun waktu-waktu yang tepat untuk berzikir yaitu A. Usai sholat wajib yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Para ulama sepakat atas menganjurkan berzikir seusai menunaikan sholat dan bertasbih kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. B. Waktu pagi dan sore hari. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak serta bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.
Quran Surat Ali Imran ayat 41. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dan rendahkan hati dan rasa takut, serta dengan tidak mengeserahkan suara pada waktu pagi dan pada waktu petang. C. Setelah matahari tergelincir, usai salat duhur dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam hari dan di ujung siang hari supaya kamu merasa tenang. D. Pada waktu malam, terutama pada malam sepertiga yang terakhir, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu waktu engkau bangun, dan bertasbihlah pada sebagian malam serta pada waktu terbenam bintang-bintang, yakni waktu fajar. Waktu berdoa, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir, Allah Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri yang bertakwa, salah satunya ketika waktu subuh akhir-akhir malam mereka berdoa memohon ampunan. Rasulullah SAW ditanya, pada waktu apapun doa manusia lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW menjawab, pada tengah malam pada akhir tiap salat fardu sebelum salam. B. Ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunnya Al-Quran. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. C. Ketika sedang sujud dalam salat, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. D. Di hari Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan tentang di hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberi apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. E. Ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Ta'ala, oleh karena itu tidak boleh mencelanya, sebagaimana orang merasa jengkel dengan turunnya hujan. Padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, daripada tenggelamnya dan rasa jengkel, lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa memohon apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan perbanyakkan doa bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Pentingnya zikir dan doa di dalam kehidupan sehari-hari. Zikir dan doa adalah dua kegiatan yang saling berhubungan. Dalam pelafalan doa setelah salat diawali dengan zikir, karena seorang hamba sangat dianjurkan untuk selalu berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keagungan dan kekuasaannya. Namun seorang hamba pun diharuskan untuk senantiasa berdoa meminta ampunan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat zikir dan doa. Manfaat zikir dan doa: 1. Dapat menghilangkan segala kerisauan dan kegelisahan serta mendatangkan kegembiraan dan kesenangan. 2. Zikir menghilangkan rasa dahaga saat kematian tiba sekaligus memberi rasa aman dari segala kecemasan. 3. Mendatangkan kewibawaan dan ketenangan bagi pelaku zikirnya. 4. Mengilhamkan kebenaran dan sikap istiqomah dalam setiap urusan. 5. Mendatangkan sesuatu yang paling mulia dan paling agung. Dengan itu kalbu manusia menjadi hidup seperti hidupnya tanaman karena hujan. Zikir juga dapat menyebabkan turunnya sakinah. 7. Orang yang berzikir akan diteguhkan kalbunya. 8. Apabila kelalaian merupakan penyakit, zikir merupakan obat baginya. Ada ungkapan, jika kami sakit, kami berobat dengan zikir. 9. Memudahkan pelaksanaan amal saleh, mempermudah urusan yang pelik, membuka pintu yang terkunci, serta meringankan kesulitan yang terjadi. Kesimpulan,
Dari pembahasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Pengembalian diri seseorang hamba hanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah, karena doa termasuk ibadah maka dapat dipanjatkan tak kala kita menghadapi permasalahan yang rumit. Sedangkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang maksud dengan mendekatkan diri kepadanya. Zikir dan doa sangat penting dalam kehidupan karena keduanya saling berikatan dan merupakan ibadah yang berfungsi sebagai sarana seorang hamba berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ini yang dapat saya presentasikan. Sekarang saya akan menutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.